Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya, Pagi, Pak. apa Pak, kabarnya di hari ini? Sehat? Sehat, Pak. sehat Pak. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan karena kesehatan itu adalah sesuatu hal yang berharga agar kita bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Oke, anak-anak Bapak semuanya, Bapak mau mengecek kehadirannya dulu ya, boleh ya? Boleh, Pak. Pak Abdul Rahman sudah hadir? Hadir, Pak. Sudah hadir? Hadir? Hadirnya dia Kurniawan? Pak. Hadir, Pak. Oke, terima kasih semuanya sudah hadir ya. Rajin-rajin di kelas ini dipertahankan ya. Iya Pak. Iya Pak. Bapak mau mengecek kondisinya dulu boleh ya? Ini belum lurus ini, tolong diluruskan ya, tolong. Masih ada sampah-sampah, tolong dibersihkan, dikondisikan dulu ya, biar Iya, enak kita Pak. belajarnya. Di belakang masih ada Sri Dayani masih lempar-lemparan itu. Apa itu? Fauzi itu, Pak, tadi si Fauzi ya. Si Fauzi yang makan kerupuk tadi, Pak, di belakang. Disimpan dulu ya, nanti waktu istirahat baru dibuka. Kita lanjutkan ya, kita lanjutkan. Anak-anak Bapak sekalian, hari ini seperti biasa kita memulai pelajaran. Tampil mengajar bukan tapi nama Sebelum kita memulai pelajaran, siap kakak kan? mari kita berdoa Baru kepada keluar. Allah. Mudah-mudahan pelajaran kita hari Satu ini orang lebih lagi ini. bermakna dan bermanfaat. Untuk itu, yang memimpin doa, Bapak persilahkan untuk anak Bapak yang bernama Abdul Rahman. Silahkan. Raditu billahi Rabba bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa warzuqna Amin. Terima kasih. Terima kasih ya kita ucapkan kepada kawan kita Abdul Rahman Rahim. Ya, mudah-mudahan pelajaran kita hari ini bermanfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak Bapak punya lirik lagu ini Garuda Pancasila supaya lebih semangat lagi belajarnya. Ayo kita nyanyi sama-sama dulu. Garuda Pancasila Atulah pendukungmu Patriot proklamasi berkorban Pancasila dasar negara dasar negara pribadi bangsaku. Ayo maju Ayo maju. Ya, terima kasih pada anak-anak Bapak sekalian. Ya, sudah nampak sudah mulai ceria ini, sudah mulai bersemangat. Itu Pak Iqbal itu udah semangat ya nampaknya ya. Oke, anak-anak Bapak. Ada ini Bapak punya surah An-Nasr dulu ya, An-Nasr supaya mengecek tahsin Al-Qur'an kalian dulu. Coba Bapak persilahkan dulu anak Bapak yang bernama Sutipa, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Iya, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Sutipa ya, sudah lancar, sudah bagus tahsinnya. Yang lain pun Bapak sudah yakin ya, sudah bagus, sudah lancar tahsinnya. Anak-anak Bapak, hari ini materi kita tentang Asmaul Husna. Sudah tahu itu ya, Asmaul Husna. Mahrani sudah tahu Asmaul Husna? Udah Pak. Ya Pak. Udah ya. Udah Pak. Udah tahu. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama dapat memahami Asmaul Husna ya. Yang kedua dapat membedakan Asmaul Husna Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir. Yang ketiga ya dapat menunjukkan contoh perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna Al-Alim, nanti Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir. Dan yang keempat adalah
dapat mengimplementasikan perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami', dan Al-Basir. Oke, anak-anak Bapak sekalian, minggu yang lewat kita sudah mempelajari tentang iman kepada Allah. Kepada Allah. Ayo, muda tua, masih ingat nggak? Apa artinya iman kepada Allah? Apa Pak? Masih ingat nggak? Iman kepada Allah, apa artinya? Percaya kepada Allah, Pak. Iya, Ada, Pak. Oke, seterusnya anak Bapak yang bernama Sutipa. Ya, Sutipa lagi ya. Anak Bapak yang bernama Sutipa. Wujud artinya apa itu Sutipa? Ada, Pak. Iya, pintar. Rupanya masih ingat semuanya anak Bapak ya pelajaran yang lalu. Oke, anak-anak Bapak. Pelajaran yang lalu itu sangat penting ya kita ingat untuk pelajaran kita hari ini. Karena hari ini kita akan membahas tentang nama-nama yang indah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, anak-anak Bapak, untuk memulai pembelajaran kita pada pembelajaran inti hari ini, ya kita ada nih metode pembelajarannya adalah nanti metode PBL dan seterusnya nanti ada metode tanya jawab, ada metode diskusi ya, diskusi tanya jawab. Jadi untuk itu kita bagi dulu kelompoknya ya. Nah, kita bagi dulu kelompoknya begitu, mulai dari 1 sampai 4 kita bagi kelompoknya 4. Nah, 1, 2, 3, 4. Oke, yang mendapat angka nomor 1 di sebelah kanan ya. Yang mendapat angka nomor 2 di sebelah kiri ya, di depan, sebelah kiri di bagian depan. Yang mendapat nomor 3 di bagian belakang ya. Yang mendapat nomor 4 di bagian belakang sebelah kiri. Baik, sudah lengkap kelompoknya? Sudah? Sudah, Pak. Sudah. Pak muda tua udah nampak kelompoknya? Sudah Pak. Kelompok nomor 1, kelompok 1 itu nanti kita kasih materinya Al-Alim. Ketuanya Abdul Rahman Rahim ya. Ada Abdul Rahman? Ya, Pak. Ada ya. Kelompok 2 nanti materinya adalah submaterinya adalah Al-Khabir. Ada ketuanya Sri Dayani? Ada? Hadir, Pak. Siap, Pak. Oh ya, baik. Kelompok 3 nanti materinya adalah As-Sami ya. Yang mau dicari nanti As-Sami. Ada? Udah ada ketua kelompoknya Winida? Sudah, Pak. Nah, yang keempat nanti ada materinya Al-Basir. Ketuanya muda tua ya. Udah lengkap ya. Oke. Baik. Semalam sudah Bapak kirimkan filenya ya, filenya di grup WA orang tua. Sudah dibuka belum? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Asmaul Husna. Sudah? Sudah, Pak. Iya, bagus. Sudah Kakak dibuka doang ya. mau. Sudah dibuka. Oke, hari ini nanti setelah dibagi kelompoknya ini mencari materi sesuai dengan kelompoknya. Setelah dicari materinya, dikumpulkan materinya ya melalui video yang sudah Bapak kirimkan di WA orang tua yang sudah ditonton di rumah, baru nanti dipresentasikan. Ya, setiap kelompok mempresentasikannya. Lalu kelompok lain nanti menanggapi, memberikan masukan atau memberikan pertanyaan. Sudah siap? Kita mulai diskusinya. Siap, Pak. Sudah? Siap, Pak. Oke, baik. Kalau begitu Bapak kasih waktu 20 menit ya. Siap, Pak. Udah siap, Pak. Ya. Oke. Siap, siap, Pak. Nah, sudah siap? Sudah siap? Sudah, Sudah, Pak. Nah, oke, baik. Terima kasih. Kalau begitu kita persilakan dulu untuk kelompok yang pertama menyampaikan hasil diskusinya tentang materi kita hari ini. Yang pertama adalah yang mau disampaikan nanti adalah tentang pengertian Asmaul Husna. Kemudian yang kedua adalah dalil tentang Asmaul Husna. Lalu yang seterusnya nanti adalah cara meneladani Asmaul Husna. Untuk itu kita persilakan kepada kelompok yang pertama. Silakan, ketuanya. Iya, saya Pak. Ya, silakan. Tadi kawan-kawan tadi tuliskan Al-Alim ya Pak. Al-Alim itu artinya mengetahui. Maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengetahui yang arti pengetahuan Allah tidak terbatas oleh ruang dan waktu, Pak. Kemudian dalilnya di Al-Quran, surah Al-An'am ayat 9, Pak. Nah, terus cara meneladaninya itu
pertama menuntut ilmu dengan niat yang ikhlas dari pemiliknya. Seterusnya menggunakan ilmu untuk kebaikan, lalu bersikap rendah hati, kemudian menyebarkan ilmu, dan terakhir berdoa dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Itu tadi hasil kelompok kami, Pak. Iya, terima kasih. Kita kasih aplaus dulu untuk kelompok pertama. Ayo, tepuk tangan. Iya, hebat kelompok pertama ya. Lengkap disebutkan, disampaikan dengan jelas. Oke, kelompok dua. Ada nggak yang mau disampaikan kepada kelompok pertama? Ada yang mau ditanggapi? Ada tambahan? Silakan. Pas, Pak. Pas? Ada? Pas, Pak. Oh iya, kalau nggak ada kita teruskan dulu persentase kelompok kedua. Ya, silakan. Siapa ketua kelompok kedua yang berani mempresentasikannya? Silakan. Saya, Pak. Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kami kelompok 2 kami mempresentasikan Asmaul Husna Al-Khabir. Al-Khabir artinya maha teliti, mengetahui perkara yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa taala makhluk dengan berbagai Enam macam belas puluh ibu ini guna sih, Be. diketahui oleh Allah dengan detail, penuh dengan kecermatan dan kewaspadaan. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Wallahu khabirum bima ta'malun. Artinya, dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Cara meneladani Asmaul Husna Al-Khabir: 1. Bersikap cermat dalam berbagai tindakan. 2. Menghindari ceroboh dan sifat curang. 3. Melakukan sebaik aktivitas dengan teliti. Demikian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Iya, kita kasih aplaus dulu untuk kelompok kedua. Sudah disampaikan dengan jelas ya. Oke, ada yang mau memberikan tanggapan, masukan, pertanyaan kepada kelompok 2? Ada? Iya, sudah jelas materinya ya. Oke, kita sambung dengan kelompok yang ketiga. Oke, siapa yang berani dari kelompok 3 yang Saya, menyampaikan Pak. hasil diskusinya? Kami, Iya, Pak. silakan. Silakan. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 3 kami membahas tentang Asmaul Husna As-Sami. As-Sami, Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar semua suara yang ada di alam semesta ini. Pendengaran Allah tidak terbatas. Tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengarannya. Dan di dalam Al-Quran, Allah berfirman di surah Al-Baqarah ayat 256, yang bunyi ayatnya, Wallahu sami'ul alim. Nah, dan cara meladani Asmaul Husna As-Sami yaitu peduli dan mendengar serta memperhatikan orang lain. Mereka terhadap informasi, menjauhi informasi yang berbau hoax. Berhati-hati dalam bertutur kata, memilih informasi yang baik dan bermanfaat. Terima kasih, Pak. Itu dah hasil Iya, diskusi terima kasih. kami. Kita kasih aplaus lagi untuk kelompok 3. Ya, sudah lengkap apanya materinya yang disajikan oleh kelompok 3. Oke, kita teruskan. Ada yang menanggapi? Dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3? Kita teruskan ke kelompok 4 ya. Kelompok 4, siapa yang berani menyampaikan hasil diskusinya? Ya, saya, Pak. Iya, silakan. Hasil diskusi dari kelompok 4, Al-Basir. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat segala sesuatu, walaupun lembut dan kecil, melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi. Bahkan di seluruh alam semesta ini dapat dipantau. Firman Allah dalam Al-Quran, Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardh, wallahu basirun bima ta'malun. Artinya, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Cara meneladani Asmaul Husna Al-Basir: menjaga diri dari perbuatan tercela, berhati-hati dalam berbuat dan memutuskan sesuatu. Yang ketiga, menjaga pandangan dan melihat hal-hal yang baik. Itu, Pak, hasil diskusi kelompok Terima 4. kasih. Kita kasih aplaus lagi untuk kelompok yang 4 ya, kelompok keempat. Oke, ada yang mau memberikan tanggapan kepada kelompok 4? Ada Iqbal. Coba dulu Iqbal, kasih dulu masukan kepada kelompok 4. Ada? Pas? Pas. Oke. Nah, rupanya itu anak Iqbal yang di belakang itu rupanya sudah paham tentang Asmaul Husna. Oke, anak-anak Bapak sekalian, nah, dari segi penyampaian, dari segi pencarian materi oleh anak-anak Bapak berdasarkan kelompoknya,
materi kita hari ini untuk mengenal Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami', Al-Basir. Menurut yang Bapak saya amati ketika presentasi dari hasil diskusi sudah lengkap. Namun walaupun begitu, Bapak mau apa nih? Boleh nggak? Mau mengetes apakah benar-benar sudah paham tentang Asmaul Husna? Oke, anak Bapak yang bernama Mahrani. Mana Mahrani? Ada Mahrani? Ada, Pak. Ada, Oke. Pak. Berapa Asmaul Husna yang kita pelajari hari ini? Ada 4, Pak. Iya, oke, ada 4. Bagus. Rupanya, walaupun diam-diam di belakang, rupanya hafal ya. Nah, dapat ya. Oke, anak Bapak yang bernama Leli Surmiati ada? Ada Leli Surmiati? Nggak ada. Oke. Anak Bapak yang bernama Muhammad Ali Riyadi hadir? Nggak hadir? Ada? Lagi ke WC, Pak. Pak, hadir Pak. Hadir. Baru. Tadi ada Asmaul Husna yang kita pelajari 4. Ada 4 Asmaul Husna ya. As-Sami', tadi apa artinya? Maha mendengar, Pak. Iya, bagus. Maha mendengar. Oke, anak-anak Bapak sekalian. Oke, kita cukupkan materi kita hari ini. Tapi, oke, untuk materi minggu depan adalah tentang sholat dan zikir. Nah, Asmaul Husna ini ada kaitannya dengan materi kita minggu depan. Kenapa? Kalau kita memang betul-betul ya meyakini bahwasanya Allah itu Maha Alim, Maha Al-Khabir, Maha As-Sami' dan Al-Basir, harus kita aplikasikan dan kita praktekkan. Salah satu cara mempraktekkannya dengan cara beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala melalui melaksanakan ibadah sholat 5 waktu dengan sebaik-baiknya. Oke, ada pertanyaan tentang materi kita hari ini? Ada yang belum jelas? Pas, Pak. Sudah jelas semuanya? Ada? Ya, Pak, udah jelas. Kalau tidak ada, Bapak cukupkan sampai di sini. Bila ada kesalahan dan kekurangan, Bapak minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.